Halo pemirsa film Action, gimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan film laga kolosal Indonesia. Ini dia filmnya. Film yang disutradarai oleh Imam Tantowi dan Handi Mulyono sebagai produser ini diproduksi tahun 1988. Film ini dibuat berdasarkan sandiwara radio Saur Sepuh yang populer di Indonesia tahun 1980-an, karya Niki Kosasih. Awal film, diperlihatkan seorang pria sedang duduk di singgasana. Pria itu adalah Raja Majapahit, dia bernama Wikramawardhana. Dia menjadi raja, setelah raja sebelumnya yaitu Raja Hayam Wuruk, wafat. Dia menerima laporan bahwa Bre Wirabumi sedang menyiapkan pasukannya untuk menyerang Majapahit. Ini dilakukannya dalam upaya merebut tahta Majapahit, karena Bre Wirabumi merasa lebih berhak menduduki tahta tersebut. Itu karena Bre Wirabumi merupakan anak dari Raja Hayam Wuruk, meski hanya dari seorang selirnya. Sedangkan Wikramawardhana hanya menantu yang menikahi putri Raja Hayam Wuruk, dari istri pertama atau permaisurinya. Itulah sebabnya Bre Wirabumi merencanakan penyerangan terhadap Majapahit. Bre Wirabumi pun mendirikan kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Pamotan, untuk menandingi Majapahit, dan mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan sahabat Majapahit. Bre Wirabumi pun sudah mendapat dukungan dari Kaisar Cina, yaitu Kaisar Yongle, bahkan mereka pun sudah latihan perang bersama. Saatnya sudah dekat, Wirabumi menguasai Majapahit. Pamotan yang terus mencari dukungan, mengirim utusannya ke Madangkara demi mendapat dukungan dari kerajaan tersebut. Namun di perbatasan Madangkara, mereka bertemu dengan utusan dari Majapahit. Dengan tujuan yang sama, mereka saling menghadang hingga terjadilah pertikaian. Di tengah pertikaian, datang prajurit Madangkara menghentikan pertikaian mereka. Berhenti! Beralih ke Madangkara, di mana rajanya yang bernama Brahmakumbara sedang menasihati adiknya yaitu Mantili, agar tidak bertindak seenaknya karena dia sudah memiliki suami sebagai pemimpinnya yang bernama Gotawa, yang juga merupakan seorang patih. Di sana juga terlihat Dewi Harnum, istri dari Brahmakumbara. Kemudian tidak lama, datang Panglima melaporkan bahwa dia dan pasukannya telah membawa orang-orang utusan dari Majapahit dan Pamotan yang sedang bertikai di perbatasan Madangkara. Hadapkan pimpinan mereka satu-satu. Daulat Gusti Prabu. Pertama utusan dari Pamotan masuk, memberikan surat dari rajanya Bre Wirabumi, meminta dukungan dari Madangkara agar bisa melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Kamu boleh pulang. Saya akan mengutus orang untuk menyampaikan suratku pada rajamu Bre Wirabumi. Selanjutnya utusan dari Wikramawardhana, Raja Majapahit. Mereka juga sama meminta dukungan dari Madangkara agar memihak pada Majapahit. Kamu boleh meneruskan perjalanan. Aku akan mengirim utusan khusus ke Majapahit. Beralih ke tempat lain, terlihat seorang tumenggung dari kerajaan Pamotan, dia bernama Tumenggung Bayan, dan wanita di sebelahnya bernama Lasmini. Lasmini ini merupakan simpanan Tumenggung Bayan, untuk hiburan saat dia sedang mendapat tugas negara. Selain istriku yang sah, cuma ada kamu. Kakang. Esokan harinya, Raja Brahmakumbara mengutus Tumenggung Adiguna dan beberapa prajurit untuk mengirim surat balasan ke Pamotan dan Majapahit. Namun dalam perjalanan ke Pamotan, mereka dihadang oleh Tumenggung Bayan yang sedang berjaga di perbatasan. Tumenggung Bayan dengan paksa meminta surat itu, agar dirinya sendiri yang menyerahkan pada Raja Bre Wirabumi. Namun karena kepatuhannya pada Raja Brahmakumbara, Tumenggung Adiguna menolak dan bersikeras menyerahkan surat itu dengan tangannya sendiri. Akhirnya terjadilah pertempuran antara prajurit utusan Madangkara dan prajurit Pamotan. Dalam pertarungan tersebut, Tumenggung Bayan berhasil membunuh Tumenggung Adiguna. Beruntung surat itu berhasil diamankan oleh seorang prajurit, dan dibawa pergi meski tubuhnya penuh dengan luka. Tidak usah dikejar.
Dia akan mati kehabisan darah. Kemudian adegan beralih pada Bre Wirabumi dan ibunya yang sedang berbincang. Ibunya khawatir tentang rencana Bre Wirabumi yang ingin memisahkan diri dari Majapahit. Itu karena ibunya pernah bermimpi melihat singgasana Pamotan berlumur darah. Namun Bre Wirabumi terus meyakinkan ibunya bahwa Pamotan akan mendapat banyak dukungan. Sementara itu di Madangkara, salah satu utusan Brahmakumbara telah kembali, namun dalam keadaan penuh dengan luka. Kemudian Brahmakumbara menunjuk Patih Gotawa dan Mantili menggantikan Tumenggung Adiguna, mengirim surat itu ke Majapahit dan Pamotan. Sementara dia sendirilah yang akan membalas kematian Tumenggung Adiguna. Gotawa dan Mantili yang mendapat tugas mengirim surat ke Majapahit dan Pamotan, memilih menggunakan pakaian biasa, agar tidak dicurigai. Begitu juga halnya dengan Brahmakumbara dan istrinya, mereka juga memakai pakaian biasa dalam upaya mendamaikan Pamotan dan Majapahit, sekaligus membalas perbuatan Tumenggung Bayan yang telah membunuh Tumenggung Adiguna. Setelah persiapannya sudah selesai, Brahmakumbara memanggil burung Raja Wali raksasa dan pergi meninggalkan Madangkara dengan menaiki burung itu. Sementara itu Gotawa dan Mantili memasuki perkampungan di Pamotan. Meski sudah berpakaian seperti rakyat biasa, itu tidak menjamin mereka luput dari kecurigaan para prajurit Pamotan yang sedang berjaga. Kemudian mereka beristirahat di rumah salah satu warga, dan rupanya mereka sering singgah di sana. Itu karena pemilik rumah itu mengenali Mantili dan Gotawa, walaupun mereka sedang menyamar. Malam harinya, prajurit Pamotan mengintai rumah tempat Mantili dan Gotawa beristirahat. Mereka mencurigai Mantili dan Gotawa sebagai mata-mata dari Majapahit. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanannya, namun dihadang oleh para prajurit Pamotan, dan melarang mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Majapahit. Kalian jangan mengira saya bodoh. Udah kalian terlalu mahal untuk seorang pengembara. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Mantili dan Gotawa dengan prajurit Pamotan. Setelah terjadinya pertarungan yang sengit, akhirnya Mantili dan Gotawa berhasil mengalahkan para prajurit Pamotan. Mereka pun berhasil sampai di kerajaan Majapahit dan menyerahkan surat balasan dari Raja Brahmakumbara. Di tempat lain, Raja Pamotan Raja Bre Wirabumi mulai khawatir dengan dukungan dari luar yang belum juga mengirim utusannya. Begitupun dengan Patih Lodaya, dia ragu jika Pamotan mampu menahan kekuatan Majapahit, andai Majapahit menyerang lebih dulu. Saat Raja Bre Wirabumi sedang kebingungan, tiba-tiba dari luar, ada yang melempar pisau berisi pesan. Pesan itu ternyata dari Raja Brahmakumbara, berisi tantangan kepada Tumenggung Bayan, untuk membalaskan kematian Tumenggung Adiguna. Sementara itu, Gotawa dan Mantili sudah sampai di daerah perkotaan di kerajaan Pamotan. Saat di perjalanan mereka dihadang oleh orang misterius, ternyata orang itu adalah Brahmakumbara dan istrinya. Brahmakumbara menjelaskan kedatangannya ke Pamotan itu untuk mengirim surat pada Raja Bre Wirabumi, meminta agar Tumenggung Bayan bertanggung jawab atas perbuatannya pada Tumenggung Adiguna. Di tempat lain, di suatu padepokan silat, terlihat Tumenggung Bayan dan Lasmini kekasihnya, sedang bermesraan. Kemudian tidak lama, Patih Lodaya datang dan memarahi Tumenggung Bayan atas perbuatannya yang telah membunuh utusan dari Madangkara. Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Kamu sudah membunuh utusan dari Madangkara. Kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kamu ditantang oleh utusan pribadi Raja Madangkara untuk adu kesaktian. Kembali pada Gotawa dan Mantili, mereka akhirnya berhasil memberikan surat balasan dari Raja Brahmakumbara pada Raja Bre Wirabumi. Namun setelah membaca isi surat itu, membuat Raja Bre Wirabumi kesal. Keesokan harinya, Tumenggung Bayan pergi menuju tempat yang sudah ditentukan untuk mengadu kesaktian dengan utusan khusus Madangkara. Dia tidak tahu bahwa utusan khusus itu adalah Brahmakumbara, seorang raja kerajaan Madangkara. Sebelum pertarungan, dengan sombongnya Tumenggung Bayan membuang keris miliknya. Namun hanya dengan beberapa pukulan saja, cukup membuat Tumenggung Bayan terluka. Menyadari lawannya cukup kuat, Tumenggung Bayan mencari kembali keris yang dibuang tadi. Bahkan setelah menggunakan kerisnya pun, Tumenggung Bayan masih belum bisa melukai Brahmakumbara. Akhirnya Tumenggung Bayan menggunakan jurus andalannya, yaitu ajian cadas ngampar. Namun serangan itu pun masih belum bisa melukai Brahmakumbara.
Rupanya Tumenggung Bayan masih mempunyai jurus hebat lainnya yaitu ajian cakar geni, di mana orang yang terkena cakarnya itu akan terbakar. Namun apa yang terjadi, saat dia menyerang Brahmakumbara, justru dia sendiri yang terbakar dan akhirnya tewas. Lasmini yang mengetahui kekasihnya itu tewas, bersumpah akan membalas kematiannya. Kemudian Lasmini mengadu pada sahabatnya, yaitu si mata setan, untuk meminta bantuannya menghadapi Satria Madangkara itu. Sementara itu, proses kremasi Tumenggung Bayan pun berlangsung, dan Lasmini hanya bisa melihat dari kejauhan. Sesuai adat yang ada, ketika tubuh si suami dikremasi, maka istrinya pun harus ikut masuk ke dalamnya dan dikremasi bersama. Dalam upaya membalas kematian kekasihnya, Lasmini menantang Brahmakumbara, bertarung mengadu kekuatan. Tanpa pikir panjang, Brahmakumbara menerima tantangan itu. Anda yang menantangku? Maaf, karena dia telah membunuh utusan Madangkara. Dan sekarang kamu pun harus mati. Terlihat juga si mata setan sedang memantau pertarungan itu. Tak bisa melukai Brahmakumbara, Lasmini mencoba trik kotor dengan merayunya. Mantili yang melihat itu merasa kesal, namun Dewi Harnum percaya, suaminya tidak akan mudah dikalahkan dengan cara seperti itu. Salah kalau dia mau menaklukkan Kakang Brahma dengan cara begitu. Tiba-tiba, si mata setan muncul dan menyerang Brahmakumbara. Kali ini Brahmakumbara mendapat lawan yang cukup tangguh, dan beberapa kali dia direpotkan oleh lawannya itu. Mantili yang masih kesal dengan kelakuan Lasmini yang tadi coba merayu kakaknya itu, tidak bisa menahan emosinya dan ikut menyerang Lasmini. Pertarungan kedua wanita ini tidak berlangsung lama, karena Lasmini memilih melarikan diri. Kembali ke pertarungan antara Brahmakumbara dan si mata setan. Nampak pertarungan cukup seimbang dan Brahmakumbara menyadari bahwa musuhnya ini sangat berbahaya. Akhirnya dia memutuskan menggunakan ajian serat jiwa untuk membunuh si mata setan. Padahal menurut Mantili, kakaknya itu jarang menggunakan ajian serat jiwa, jika musuhnya tidak berbahaya. Tak lama, akhirnya si mata setan berhasil dikalahkan. Sementara itu, salah satu prajurit Majapahit tewas dengan keadaan anak panah yang tertancap di punggungnya. Prajurit Pamotan. Kemudian para prajurit Majapahit langsung menyiapkan pasukannya, mulai dari pasukan berkuda hingga pasukan gajah, siap untuk menyerang Pamotan. Lasmini yang terus berusaha membalas kematian kekasihnya itu, kembali menantang Brahmakumbara. Kali ini dia membawa guru dari Tumenggung Bayan, yang juga memiliki tujuan yang sama, membalas kematian muridnya itu. Aku akan menuntut balas kematian muridku Tumenggung Bayan. Akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Raja Madangkara itu kembali mendapat lawan yang cukup tangguh, karena beberapa kali Brahmakumbara dibuat kesulitan oleh guru dari Tumenggung Bayan itu. Sementara itu Mantili kembali bertarung dengan Lasmini, kali ini mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Dalam adu kesaktian itu, Mantili berhasil dilumpuhkan oleh Lasmini, bahkan Gotawa dan Dewi Harnum juga dibuat tak berdaya olehnya. Di pertarungan lain, Brahmakumbara belum juga menyelesaikan pertarungannya. Menyadari lawannya itu berbahaya, bahkan hampir membunuhnya, Brahmakumbara terpaksa kembali menggunakan jurus andalannya, yaitu ajian serat jiwa. Akhirnya guru Tumenggung Bayan itu berhasil dikalahkan dan tewas menjadi debu. Brahmakumbara langsung mencari istri dan adiknya, namun telah dibawa lari oleh Lasmini ke Bukit Kalam, ucap salah satu murid Lasmini. Di tempat lain, terlihat Patih Lodaya sedang menyiapkan pasukan Pamotan untuk berperang dengan Majapahit. Di seberang sana juga terlihat pasukan gajah dari Majapahit, yang dipimpin oleh Patih Gajah Lembana, sudah siap dengan pasukannya. Akhirnya genderang perang pun ditabuh, pertanda dimulainya perang. Perang besar itu terus berlangsung bahkan hingga hari mulai gelap. Sementara, Brahmakumbara menemui si mata setan, menanyakan keberadaan Lasmini, yang telah membawa istri dan adiknya. Tanpa disadari, terlihat mata-mata suruhan Lasmini sedang memata-matai Brahmakumbara. Dia langsung pergi memberitahu Lasmini, tentang kabar keberadaan Brahmakumbara.
Mendengar kabar Brahmakumbara terus mencarinya, Lasmini memilih pergi meninggalkan tawanannya itu, yang belum juga sadarkan diri. Karena dia menyadari bahwa Brahmakumbara bukan tandingannya. Beralih ke Pamotan, terlihat Raja Brewirabumi mulai khawatir dengan pasukannya yang mulai kewalahan menghadapi Majapahit. Dia juga kecewa pada Britu Mapel, yang berjanji membantu Pamotan, justru malah membantu Majapahit. Perang berlanjut, kali ini Majapahit menggunakan strategi yang cukup jitu untuk memojokkan pasukan Pamotan. Mereka mengurung pasukan Pamotan dari berbagai arah dan akhirnya pasukan Pamotan berhasil dipaksa mundur. Sementara itu, Gotawa, Mantili dan Dewi Harnum sudah sadarkan diri. Mereka merasa heran saat bangun mereka dalam keadaan terikat, namun tidak ada seorang pun yang menjaganya. Akhirnya mereka pergi mencari Brahmakumbara. Saat hari mulai gelap, pasukan Majapahit mulai masuk ke pusat kota Pamotan, mencari Raja Brewirabumi. Raja Pamotan itu mengetahui sebentar lagi pasukan Majapahit akan menyerang, untuk itu dia bersiap meninggalkan istana Pamotan. Namun ibunya menolak meninggalkan istana. Akhirnya Raja Pamotan itu terpaksa meninggalkan ibunya. Sementara prajurit Majapahit terus masuk, dan menghabisi prajurit Pamotan hingga banyak mayat berserakan. Saat pertarungan sudah sampai di kedaton Pamotan, tiba-tiba Ibu Brewirabumi muncul menghentikan pertarungan itu. Jangan hancurkan kedaton saya! Para prajurit Majapahit itu pun pergi dan kembali mencari Brewirabumi, yang menurut kabar, dia melarikan diri lewat gerbang selatan. Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Lembana itu, terus mengejar Brewirabumi sampai ke dalam hutan. Akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Patih Gajah Lembana terkejut ketika bawahannya yang sedang bertarung dengan Raja Pamotan itu menebas leher Brewirabumi. Dengan kematian Brewirabumi ini, Pamotan dinyatakan sudah kalah. Kepala Brewirabumi dibawa ke hadapan Raja Wikramawardhana. Sementara itu, Brahmakumbara masih mencari istri dan adiknya.